Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan guru semua? Semoga ibu dan bapak guru dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sebagai guru dan pendidik. Saya Satria Ramadan, guru di SMP Negeri 6 Nabire, Provinsi Papua Tengah. Nah, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana menerapkan pendekatan segitiga restitusi sebagai upaya dalam mewujudkan motivasi internal serta budaya positif pada murid dan sekolah. Pemaparan ini sebagai tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Mari kita cari tahu dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, restitusi ini pendekatan yang dapat digunakan dalam pendidikan, dalam hal ini guru maupun orang tua, untuk dapat memfasilitasi penyelesaian masalah pada diri murid dengan tujuan menumbuhkan motivasi intrinsiknya sehingga merupakan salah satu upaya menciptakan budaya positif. Gosen dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan dalam menerapkan pendekatan restitusi ini dengan tahapan yang disebut dengan segitiga restitusi. Proses tiga tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku seseorang adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. 3. Menanyakan keyakinan. Pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat identitas telah stabil dan perilaku sudah tervalidasi, maka murid siap dikaitkan dengan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, agar lebih memahami dan memaknai, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian menyaksikan dua studi kasus yang menggambarkan bagaimana saya menggunakan pendekatan segitiga restitusi ini dalam upaya membantu murid keluar dari masalahnya sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kasus pertama, seorang murid bernama Aini yang tidak terima dirinya diganggu saat sedang mengerjakan soal ulangan. Aini meluapkan amarahnya sampai mengeluarkan suara yang keras membentak serta melakukan kontak fisik dengan temannya tanpa memperdulikan teman lain di kelas, bahkan guru yang sedang mengawas. Mari kita simak bersama. Woi, nomor 2 dulu ini. Woi, nomor 2 dulu. Ini kasih jawaban dulu. Tempo. Woi, bagi dulu cepat, pelit sekali. Ferdinand, stop, sudah betul bisa diam kah? Ferdinand, maksudnya apa? Kau tadi tinggal ganggu-ganggu sah. Makanya belajar supaya dia menulis jawaban sah. Apa kau lihat saya? Jangan ribut sekali, mengganggu sekali. Iya nih. Itu Aini kenapa soal Ferdinand? Nanti Aini ikut Pak Guru ke ruangan setelah ulangan. Ya ini Pak Guru panggil karena tadi waktu Pak Guru pengawas di kelas kamu sama Ferdinand ada ribut-ribut, ya toh? Coba ini bisa cerita tadi kenapa masalahnya bisa ribut-ribut sama Ferdinand tadi? Pak Guru, mantra ribut. Ferdinand tuh ada ulangan baru, dia tinggal minta jawaban terus. Menurut dia ganggu kan? Bapak Guru ini ganggu, dia lempar saya dan kertas begitu. Namanya manusia kan tidak ada yang sempurna toh, kita pasti tidak luput dari kemarahan, apalagi kalau kita diganggu sama teman, posisinya juga begitu. Pak Guru paham posisinya ini bagaimana. Nah terus tadi Pak Guru lihat ini sampai bentak-bentak tuh kenapa bisa seperti itu? Alasannya apa? Tidak apa-apa, kalau Pak Guru di posisinya ini juga pasti Pak Guru ada rasa marah juga toh, kalau namanya kita lagi ulangan terus orang ganggu kan pasti kita rasa risih toh. Iya, Pak Guru bagaimana dalam bentak? Tuh kan ulangan baru dia lempar saya dan kertas begitu. Oh, dia lempar-lempar gitu. Iya. Bapak ini. Tadi Pak Guru lihat untungnya ulangan masih sempat berjalan dan Aini tidak melakukan tindakan yang lebih parah lagi. Tidak apa-apa ini. Aini ingat-ingat lagi keyakinan kelas kita. Apakah tadi Aini punya perbuatan yang tadi kau lakukan di kelas tuh
sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita yakini? Tidak. Apa keyakinan kelas yang kita yakini? Hargai. Saling menghargai. Iya, Pak. Tadi Aini rasa Aini ada menghargai orang dan tidak waktu kelas seperti itu. Ketemu saya juga saya juga sadar Pak Guru karena saya tidak menghargai Ferdinand. Terus selain Ferdinand, Teman-teman yang lain juga Pak Guru. terus Pak Guru juga. Pak Guru yang ada di kelas. Kelas. Iya, kan? Iya, Pak Guru. Oke. Menurut Aini saling menghargai itu penting atau tidak? Penting Pak Guru. Penting. Iya. Dengan saling menghargai, jadi Kita jadi apa? ya lebih akur, lebih tertib, Iya, ya toh. rasa nyaman Pak Guru. Ada rasa nyaman antara kedua belah pihak toh. Iya, Pak Guru. Oke, tidak apa-apa. Pak Guru setuju. Coba ini ingat-ingat, ada tidak keyakinan kelas lain yang berhubungan sama tindakannya Aini tadi? Ada, Coba Pak sebutkan Guru. salah satu. Saya tadi mengganggu kenyamanan yang ada di dalam kelas sehingga teman-teman yang di kelas merasa tidak nyaman. Saya tidak nyaman toh, karena Iya, lagi Pak. gelangan toh. Iya. Oke, sip. Kalau Aini sudah sadar, Aini kedepannya mau jadi pribadi seperti apa? Pak Guru, saya akan menjadi lebih sabar Sabar. agar tidak merendahkan orang lain. Oke, kedepannya tadi Aini sudah bilang mau jadi pribadi yang lebih sabar, toh menahan amarah. Kira-kira perasaannya ini bagaimana kalau bisa jadi orang seperti itu? Saya akan menjadi rasa senang Pak Guru. Lebih senang ya? Iya, lebih senang. Oke. Nah, kalau begitu nanti mudah-mudahan setelah ini Aini bisa berubah dan kalau ada masalah apa kita bisa cari solusi lagi bersama. Oke, begitu ini ya. Ya, makasih Pak Guru atas nasihatnya. Oke, belajar lagi ya. Dadah. Ya. Terima kasih Pak Guru Satria sudah memberikan solusi kepada tindakan yang dari tadi saya lakukan. Kedepannya saya akan menjadi pribadi yang lebih sabar dan berpikir sebelum berucap sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Terima kasih Pak Guru. Kasus kedua, seorang murid bernama Ferdinand. Saat pelajaran IPA, dia sibuk mencari buku catatan dan buku tugasnya di saat teman-teman lain sedang belajar dan memperhatikan guru. Buku yang dicari ternyata ketinggalan di rumah karena Ferdinand tidak memperhatikan saat membawa barang bawaannya ke sekolah. Mari kita simak bersama. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar bab pertama tentang klasifikasi makhluk hidup. Kalian siapkan buku catatan sama buku tugasnya karena nanti setelah Pak Guru menjelaskan kita ada materi pembelajaran di luar kelas. Oke. Dina, itu kenapa? Terhadap Pak Guru, aman-aman saja. Kalau Pak Guru lagi menjelaskan, perhatikan ke depan ya. Iya Pak Guru. Sekarang siapkan kalian punya buku tugas, kita keluar ke halaman sekolah untuk mengidentifikasi makhluk hidup yang ada di sekitar halaman sekolah. Yes, keluar kelas. Aku dari tadi kayak bingung. Itu buku apa coba Pak Guru lihat? Bang Kuli Pak Guru. Bukan buku IPA ini. Berarti dari tadi aku terus mencatat. Baru buku tugas? Saya bawa Pak Guru. Terbawa juga. Iya Pak Guru. Dan tadi pelajarannya Pak Guru lihat kamu tidak bawa buku, sudah tidak bawa buku catatan, tidak bawa buku tugas juga. Ferdinand bisa cerita tadi kenapa Ferdinand bisa tidak bawa buku ke sekolah? Kemarin saya kecapean. Kecapean. Ferdinand kecapean kenapa? Dari sore itu bantu orang tua menyapu, sapu ini, angkat kayu bakar. Oh, dari sore Iya. sampai jam berapa? Setengah 8. Setengah 8 malam. Oh, jadi Ferdinand bantu orang tua sampai jam 8 malam ya? Iya Pak Guru. Terus jadinya kenapa paginya tidak bawa buku? Karena bangun terlambat Pak Guru. Oh, bangun terlambat. Iya. Terlambat terus karena takut terlambat buru-buru Pak Guru. Jadi isi buku saya sembarang. Oh, karena malam itu tidak siapkan Iya. buku berarti toh? Tidak sempat. Tidak sempat karena kecapean Karena itu. capek jadi langsung tidur saya. Oke. Tidak apa-apa Ferdinand. Pak Guru mengerti, Pak Guru paham. Memang bantu orang tua itu kita kewajiban juga toh sebagai Iya. anak itu memang Pak Guru salut kalau Ferdinand bisa bantu orang tua seperti itu. Tapi Ferdinand tahu tidak tadi yang Ferdinand lakukan di kelas itu tindakannya benar atau tidak? Tindakan salah tidak benar. Oh, kurang tepat ya. Iya. Oke, karena di pelajaran itu kan kita harusnya sudah menyiapkan buku semua toh Iya, di betul. rumah. Oke, tapi
Pak Guru bersyukur walaupun Ferdinand tadi agak terlambat, Ferdinand masih ada keinginan untuk sekolah. Terima kasih ya, Ferdinand masih mau datang ke sekolah ya. Ya, Pak. Sekarang coba Ferdinand ingat-ingat lagi kira-kira tindakan yang tadi Ferdinand lakukan, tidak membawa buku, itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Iya, Pak. Tidak ya? Iya. Kira-kira keyakinan kelas mana yang kurang sesuai sama tindakannya Ferdinand tadi? Saya kurang komitmen dalam mengikuti pelajaran. Ya, Ferdinand kurang komitmen dalam mengikuti pelajaran. Kira-kira keyakinan kelas itu penting atau tidak untuk dijalani? Penting, Pak Guru. Penting ya? Oke, kita sepakat ya itu penting. Kira-kira ada keyakinan kelas lain tidak yang tadi Ferdinand kurang sesuai tindakan yang Ferdinand lakukan tadi di kelas? Ada, Pak Guru. Ada. Coba Ferdinand sebutkan salah satu saja contoh. Bertanggung jawab terhadap diri. Oke, bertanggung jawab dalam mengatur diri. Iya. Ferdinand kedepannya siap tidak memperbaiki tindakan yang tadi Ferdinand lakukan? Siap, Pak Guru. Siap ya? Siap. Oke, terus kalau kedepannya begitu Ferdinand mau jadi murid, mau jadi anak yang seperti apa? Menjadi murid yang bertanggung jawab. Oke, jadi murid yang lebih bertanggung jawab. Iya. Kalau Ferdinand jadi murid yang lebih bertanggung jawab, bagaimana perasaannya Ferdinand? Senang. Senang ya? Iya. Oke, Ferdinand, terima kasih untuk kedepannya. Semoga Ferdinand jadi anak yang lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab. Oke. Terima kasih Pak Guru Satria untuk sarannya buat saya. Terima kasih. Kedepannya saya akan menjadi anak yang lebih bertanggung jawab lagi. Terima kasih. Harapannya dari penerapan segitiga restitusi ini, murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Sekian dari saya terkait bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.